Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran usul fikih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal penilaian harian yang sudah kita kerjakan pada minggu sebelumnya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, kemarin ada 11 soal. Nah, yang pertama sekarang kita akan membahas soal yang pertama terlebih dahulu. Di mana soal pertama yaitu pengertian ad-dararu secara bahasa adalah apa? Yaitu bahaya. Jadi bukan kesusahan, bukan kesulitan ataupun kemudahan, tetapi ad-dararu secara bahasa adalah bahaya. Oke. Kemudian selanjutnya, sedangkan kalimat yuzalu secara bahasa artinya apa? Yaitu dihilangkan. Jawabannya adalah B. Kalau mendatangkan berarti yajlibu. Kalau menjaga yahfazu. Kalau memudahkan yuyassiru. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Kaidah ad-dararu yuzalu memberikan kita pemahaman bahwa jawabannya adalah B, yaitu segala bentuk bahaya wajib dihilangkan. Kalau segala bentuk kesusahan mendatangkan kemudahan, yaitu apa? Al-masyaqqah tajlibu taisir. Kalau segala sesuatu tergantung pada niatnya, berarti al-umur bi maqasidiha. Kalau keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, berarti al-yakin la yuzalu bisyak. Sedangkan kaidah ad-dararu yuzalu ini memberikan kita pemahaman bahwasanya apabila terdapat bahaya apapun itu, hal yang paling utama adalah dihilangkan. Nah, itu berarti jawabannya adalah B. Kemudian perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Jika dilakukan bersamaan akan menghilangkan. 2. Jika dilakukan tidak menghilangkan. 3, 4 dan sebagainya. Berdasarkan kalimat di atas, yang membedakan bahaya dengan kesusahan adalah apa? Jadi antara bahaya dan kesusahan itu merupakan sesuatu yang berbeda. Apa yang membedakan bahaya dengan kesusahan? Sehingga kalau kesusahan itu tetap boleh dilakukan dan di situ akan mendatangkan kemudahan. Tetapi kalau bahaya itu tidak boleh dilakukan bersamanya, harus dihilangkan dulu. Jadi apa yang membedakan antara bahaya dan kesusahan? Yang pertama yaitu jawabannya adalah C, nomor 1 dan 4. Apa? Yaitu jika bahaya dilakukan bersamaan, nah itu akan menghilangkan maqasid syariah. Baik itu dia akan kehilangan jiwanya, baik itu akan kehilangan akalnya, harta bendanya, ataupun keturunan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat apa? Jika dilakukan akan menghilangkan nyawa. Nah, itu yang membedakan antara kesusahan. Kalau kesusahan, nah itu tidak sampai menghilangkan nyawa. Mungkin hanya sekedar mengalami sesuatu yang membuat membuat susah, menyempitkan keadaan dan lain sebagainya. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian selanjutnya, kaidah ad-dararu yuzalu mempunyai landasan dalil yang berbunyi la darara wala dirara. Ini merupakan salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? La darara wala dirara itu tidak boleh mencelakakan orang lain dan juga mencelakakan diri sendiri. Artinya tidak boleh membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri sendiri. Itu artinya bukan menyusahkan, bukan mengambil hak, ataupun tidak ada manfaat bagi orang lain. Oke, berarti jawabannya adalah A. Kemudian selanjutnya, nah ini segala bentuk
kaidah yang ada dalam kaidah-kaidah fikih itu mempunyai landasan dalil. Nah, diantaranya dalam pembahasan kaidah ad-dararu yuzalu ini mempunyai salah satu cabang kaidah, di mana salah satu cabang kaidah tersebut didasarkan terhadap dalil fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ti'u anfiqu khairul li anfusikum. Kaidah apakah yang menggunakan landasan dalil tersebut? Yaitu jawabannya adalah A, yaitu ad-dararu yudfa'u ala qadril imkan. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 7. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang termasuk dalam kaidah ad-dararu yudfa'u bil qadri imkan. Apa artinya? Segala bentuk bahaya itu harus dihilangkan dengan semaksimal mungkin. Dari kalimat-kalimat di atas yang termasuk dalam kaidah ad-darar yudfa'u ala qadril imkan adalah yang apa? Yaitu yang D, yaitu membatasi kegiatan ibadah di masjid-masjid saat pandemi. Di mana dorornya di mana? Dorornya adalah COVID-19. Namun di sisi lain kegiatan ibadah tidak bisa serta-merta ditutup begitu saja. Jadi harus diupayakan langkah yang paling maksimal. Jadi ibadahnya tetap jalan, namun di sisi lain bahayanya juga hilang. Berarti langkah-langkah maksimalnya apa? Yaitu dibatasi kegiatan ibadahnya di masjid. Oke, berarti jawabannya adalah D. Dan selanjutnya nomor 8. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini 1, 2 dan seterusnya. Yang termasuk dalam kaidah ad-dararu la yuzalu bimislihi. Jadi namanya bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain. Dari contoh kaidah itu apa? Jawabannya yaitu A, nomor 2 dan nomor 5. Apa? Memakan makanan saat butuh. Ataupun dalam keadaan darurat dia harus makan. Namun di sisi lain makanan tersebut itu punya orang lain. Jadi harus orang lain, kalau kita makan makanan tersebut orang lain yang akan kelaparan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi di sini merupakan suatu bahaya yang dimana ketika melanggar menghilangkan bahaya tersebut ternyata mendatangkan bahaya bagi orang lain, itu tidak diperbolehkan. Kemudian nomor 5, yaitu orang ingin badan langsingnya itu baik atau bukan? Baik. Mudaratnya apa? Ya badan yang terlalu gemuk itu kan bahaya, itu harus dihilangkan. Tetapi dia menggunakan cara diet dengan tidak makan 3 hari. Wah, ini berarti bahaya gemuknya dihilangkan dengan bahaya tidak makan. Bahaya tidak makan itu bisa meninggal dunia, lemas dan sebagainya. Jadi ini termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi jawabannya A ya. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 9. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini 1, 2 dan seterusnya. Yang termasuk dalam kaidah irtikabu akhafud dararain adalah, jadi irtikab yaitu mengambil suatu langkah mudorot yang lebih ringan di antara apabila dihadapkan dengan 2 mudorot maka disuruh mengambil yang lebih ringan. Berarti jawabannya yang mana? Yaitu yang B, nomor 4 dan nomor 6. Dokter mengamputasi tangan seseorang agar tetap bisa hidup. Lebih ringan mana? Kehilangan hidup atau kehilangan tangan? Kehilangan tangan. Oleh karena itu doror yang lebih ringannya itu diambil. Yang kedua apa? Nomor 6, yaitu pengendara motor menabrak seekor hewan di tengah jalan karena di samping jalan terdapat jurang. Berarti dia juga dihadapkan dengan 2 mudorot. Mudorot akan kehilangan nyawa karena kecelakaan, ataupun mudorot kehilangan nyawa hewan. Yang lebih ringan yang mana? Yaitu kehilangan nyawa hewannya. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 10. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini 1, 2 dan sebagainya. Yang termasuk dalam kaidah
yuhtamalud dorob, ini salah soal ini. Yuhtamalud dororul khos lidaf'i dororil am. Mengambil kebijakan yang khusus, mengambil kebijakan yang bisa berdampak mudarat yang mikro untuk menghindari mudarat yang makro. Mengambil mudarat yang kecil, yang bersifatnya kecil untuk menghindari mudarat yang bersifat umum. Di antara kaidah yang kejadian-kejadian di atas yang termasuk dalam kaidah ini yang yaitu jawabannya adalah B, nomor 1 dan 3, yaitu memerangi pemberontakan terhadap pemerintah yang sah yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Jadi kalau ada pemberontak, itu kan bisa membahayakan masyarakat secara luas. Oleh karena itu pemberontakan yang demikian harus dilawan, baik itu diperangi ataupun dan lain sebagainya, sehingga mudarat yang lebih luas itu terhindar. Kemudian nomor 3, yaitu pemerintah membatasi atau menetapkan harga suatu benda dalam kegiatan jual beli. Contohnya nggak boleh menjual masker lebih dari harga 3.000. Nah itu memang tidak diperbolehkan, membatasi harga kayak gitu tidak diperbolehkan karena itu merupakan mudarat. Nah, tetapi di sisi lain kalau nggak ditetapkan harganya itu akan mengakibatkan mudarat yang lebih luas, yaitu masyarakat akan berebut masker, kemudian uangnya akan habis hanya untuk sekedar beli masker dan sebagainya, sehingga ini akan sesuatu yang menimbulkan keributan atau kekacauan yang lebih luas. Oleh karena itu harus dicegah. Oke, berarti jawabannya adalah B. Kemudian selanjutnya, amma safinatu fakanat lima sakina ya'mala fil bahri faradun abiha wa kana wara'ahum malika ya'khudhu kulla safinatin ghusbah. Dalil di ayat di atas merupakan landasan dalil dari cabang kaidah ad-dhararu yuzalu. Cabang kaidah yang manakah itu? Yaitu yang irtikabu akhfudharain. Karena di situ dijelaskan bahwasanya di situ Nabi Khidir melubangi suatu kapal. Itu kan mudarat, bahaya. Kenapa? Wara'ahu maliku yahu. Tetapi tujuan membuat mudarat tersebut karena di depannya terdapat mudarat yang lebih besar lagi, yaitu kapalnya dirampok atau diambil. Oleh karena itu diambil yang paling ringan. Oke lah, nggak apa-apa, dilubangi biar jelek karena di depan ada perampok yang akan mengambil kapal-kapal yang bagus. Oleh karena itu diambil mudarat yang paling ringan. Oke. Baik anak-anak, itu adalah beberapa soal yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya dan sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan untuk nilai dan lain sebagainya nanti akan saya share di grup, dan bagi yang nilainya di bawah KKM nanti silakan mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.